Nah, sekalian kalian sudah kelas 12 dan sebelumnya untuk materi pembelajaran ini adalah materi PKK yang sebelumnya sudah di kelas 11. Selanjutnya kita mulai namanya pembahasan tentang produksi massal. Nah, untuk produksi massal ini ada dua kompetensi dasarnya yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis perencanaan produksi massal yang akan kalian buat. Yang kedua adalah kalian harus bisa membuat perencanaan dari hasil produksi. Untuk pengertian-pengertian perencanaan produksi yaitu adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk dan mengalir keluar ataupun dari suatu sistem produksi dan operasi sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat saat menyerahkan, dan biaya produksi minimal. Inilah yang dinamakan pengertian perencanaan produksi. Makanya dari itu kalian harus bisa merencanakan suatu produksi yang akan kalian buat, yaitu menghasilkan suatu produk. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kesuksesan kegiatan produksi massal. Yang pertama adalah kemampuan kalian bisa mengidentifikasi. Kita jadi identifikasi ini adalah untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan pelanggan tuh apa saja sih, pemenuhan yang mereka sering gunakan tuh apa. Contoh, kayak misalnya sekarang ini lagi COVID. Nah, identifikasi sama kita kebutuhan yang dibutuhkan oleh para konsumen itu apa. Yang kedua adalah secara cepat dapat menciptakan suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Jadi, biaya pun menjadi suatu pusat atau faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan kita dalam memproduksi. Yang kedua adalah uang lingkup perencanaan produksi massal. Ini menurut Sukaria Simuliga. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan dulu terlebih dahulu rencana produksi yang akan kita buat. Kalau kita udah siap untuk merencanakan, maka kita lanjut ke tahap kedua, yaitu adalah membuat jadwal penyelesaian suatu produk. Berapa lama atau estimasinya? Nah, yang kedua adalah kita membuat jadwal perencanaan, tadi sudah. Yang ketiga, kita sudah mulai merencanakan produksi yang dapat mengandalkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Jadi, kita juga yang di poin kedua adalah jadwal tadi ya, estimasi berapa lama sih satu produk itu selesai. Apakah 1 hari atau misalnya beberapa jam kita bisa menyelesaikan. Nah, ketika sudah tahu nih jadwal penyelesaiannya berapa lama, maka kita bisa menghasilkan, oh produk ini bisa berapa sih jumlahnya dalam 1 hari, seperti itu. Yang ketiga adalah kita mulai merencanakan tadi yang sudah ya, merencanakan produksi dan mengandalkan komponen. Jadi komponen itu adalah yang mempengaruhi hasil produknya. Kita mau bikin produk apa? Ketika misalnya bahan bakunya itu tidak ada di Cianjur atau misalnya hanya ada di luar kota atau misalnya hanya di luar negeri. Nah, itu adalah menjadikan sebuah estimasi. Jadi kita harus mengetahui bahan dan produk yang kita mau buat itu ada nggak sih di sekitar kita, karena itu akan mempengaruhi jumlah waktu yang akan kita buat. Yang keempat adalah menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. Jadi kalau kita udah punya estimasi proses pengerjaannya, jadwalnya sudah ada, maka kerja tersebutnya atau produk tersebut akan terpenuhi nih ke konsumen. Konsumen akan tepat waktu atau merasa nyaman berbelanja di tempat kita atau hasil produk kita tuh cepat untuk pengirimannya. Terus yang kelima adalah menyampaikan jadwal penyelesaian order terhadap si konsumen gitu. Jadi ini adalah tahapan atau ruang lingkup perencanaan suatu produk massal. Lanjut untuk tujuan perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi yang pertama adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Jadi bahan-bahan atau misalnya segala apapun yang bisa membuat produksi tersebut itu harus dihitung. Jadi meminimalkanlah biaya pengeluaran untuk suatu produksi. Jadi hasilnya bisa maksimal untuk keuntungan yang kita dapat. Misal dalam satu produk itu kita bisa mendapatkan 5 sampai 10 ribu dalam satu produk. Coba 10 ribu dikali 50. Ya kan? Itu udah hasil maksimum. Misalnya, jadi ada uang bersih dan uang kotornya. Ketika uang bersih itu adalah uang yang hanya keuntungan saja gitu ya. Kalau uang kotor itu misalnya uang dari biaya produksi, terus segala apapun itu yang mengeluarkan uang ketika kalian itu membuat suatu produk. Yang kedua adalah meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja juga harus dihitung berapa nih ketika kita penghasilannya hanya 10 ribu dalam 10
10.000 dan keuntungan kita 2.000, tapi tenaga kerja di kita tuh ada banyak lah, jadi itu nggak akan sesuai gitu ya. Jadi harus memaksimalkan nih, ketika kita mau ada target produksi 10.000, maka kita memaksimalkan untuk tenaga kerjanya, jadi tidak ada perubahan gitu. Atau misalnya meningkatkan tenaga kerja, itu adalah disesuaikan dengan permintaan dari si konsumen gitu. Apabila banyak, maka tenaga kerjanya pun akan ditambah gitu, atau beban kerjanya akan ditambah. Terus yang ketiga adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk ya. Jadi kita harus ada pemeriksaan QC-nya gitu. Jadi harus kita lihat nih, produk kita sudah layak untuk dijual atau tidak. Ketika belum layak atau misalnya masih ada barang-barang yang cacat, maka itu tidak boleh untuk dijual. Karena hal itu akan meminimalkan kepuasan dari si pasien, bukan memuaskan kepuasan si pasien terhadap suatu produk. Yang keempat adalah memaksimalkan perlengkapan di inventaris pabrik. Contoh gini, kita memaksimalkan suatu produk nih. Ketika kita beli suatu produk, ini tuh dapat digunakan berapa lama. Nah, itu adalah menjadi inventaris. Jadi, beberapa produk yang ada di rumah itu untuk biaya produksi itu adalah inventaris kita gitu. Inventaris untuk produksi selanjutnya. Walaupun dia harga barangnya mahal, tapi ketika kita itu bisa memaksimalkan produk kita, maka itu menjadi inventaris untuk kita. Yang keempat adalah fungsi perencanaan. Tadi sudah tujuan, sekarang fungsinya. Fungsinya yang pertama adalah menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Jadi terjamin gitu rencana kita itu, misalnya produksinya mau berapa, penjualannya targetnya berapa. Jadi bisa balance, bisa seimbang. Terus mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Jadi kita misalnya dalam satu hari itu bisa menghasilkan 10.000 pitch, maka selama beberapa hari atau misalnya seminggu itu akan terkumpul banyak, misalnya 10.000 ya, 10.000 dalam waktu satu hari. Berarti dalam seminggu kita bisa menghasilkan 70.000 produk gitu. Terus yang kedua adalah tadi sudah mengukur kapasitas, harus konsisten, misalnya harus 10 ya berarti 10 besoknya lagi. Yang ketiga adalah alat untuk memonitor hasil produksi. Jadi alat untuk memonitor hasil produksi, misalnya produksi dalam waktu sehari itu berapa. Jadi kita harus catat setiap produksi yang masuk ataupun keluar, atau hasil produksi yang kita buat tuh berapa lama diestimasikan dan dijumlahkan, berarti berapa produk yang kita hasilkan. Jadi harus selalu terus dimonitor gitu. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam perencanaan produksi. Ya, di sini ada unsur-unsurnya gitu. Unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap rencana yang akan kita buat atau rencana produksi yang akan dibuat. Yang pertama adalah kita yang harus pertama kali merencanakan fakta objektif. Gitu. Perencanaan merupakan fakta yang objektif. Jadi harus merencanakan terlebih dahulu, karena itu akan menghasilkan suatu produk. Yang kedua adalah perencanaan harus bisa diukur. Jadi ada ukurannya gitu. Ukurannya maksudnya dalam waktu satu hari bisa menghasilkan berapa. Jadi ada takaran untuk ukuran hasil produksi yang kita buat. Yang ketiga adalah tahapan awal pelaksanaan produksi. Jadi awalnya kita harus mempersiapkan apa? Yang pertama kan bahan, terus tenaga kerja. Itu ada tahap awal ketika kita ingin melaksanakan suatu produksi. Terus ada pengukuran dan standar produksi gitu. Pengukuran dan standar produksi, misalnya kita ada kualitas gitu terhadap suatu produk yang kita buat. Jadi ada standarnya, kalau tidak memenuhi standar yang kita buat, ya harusnya kita buat produk makanan nasi untuk MPASI misalnya gitu. MPASI buat si anak itu takarannya 40 gram, tapi kita takarannya cuma 350 gram, maka itu tidak bisa untuk diperjualkan karena itu nggak sesuai dengan standar yang kita buat. Terus harus ada tujuan produksi. Jadi produksi kita bertujuannya untuk apa? Hanyakah ada untuk income saja atau tujuan produksi untuk lainnya? Terus yang keenam adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Nah, jenis-jenis perencanaan produksi itu ada berdasarkan jangka waktu. Jadi jangka waktu untuk kita pengerjakan suatu hasil produk kita, misalnya gini, kalau jangka waktu panjang itu lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi jangka waktunya itu sangat panjang. Terus yang kedua adalah perencanaan jangka waktu menengah. Yang dinamakan menengah itu 2-3 tahun. Itu jangka waktu yang menengah. Terus perencanaan jangka pendek itu cuma 1 tahun. Jadi kita bikin nih
suatu perencanaan selama satu tahun itu produk kita mau seperti apa. Kalau jangka waktu panjangnya seperti apa, jangka waktu menengahnya 2-3 tahun seperti apa gitu. Jadi kita punya perencanaan untuk suatu produk kita itu dalam jangka waktu ke depannya seperti apa. Terus faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal itu dari dalam, kalau misalnya eksternal ya dari luar. Apa sih yang dimaksud dengan faktor internal gitu? Jadi kalau internal itu kan dari dalam ya. Jadi meliputi kapasitas kayak misalnya peralatan, mesin-mesin yang kita butuhkan, terus produktivitas tenaga kerja, itu masuknya ke internal yang memang ada di dalam perusahaan. Kalau faktor eksternal itu misalnya kayak dari luar gitu, kayak kebijakan-kebijakan dari pemerintah, terus misalnya ketika ada inflasi gitu atau misalnya ekonomi yang gimana, itu adalah dari luar. Terus kayak misalnya bencana alam itu juga dari luar, kayak misalnya tiba-tiba terdapat musibah gitu terhadap suatu produk kita gitu. Nah, itu disebut dengan faktor eksternal. Terus yang kedelapan adalah ada langkah-langkah perencanaan suatu produk. Nah, langkah-langkah inilah yang harus kita bisa pelajari atau harus kita bisa rencanakan ke depannya. Yang pertama adalah kita harus bisa meneliti dan mengembangkan suatu produk. Ini kita teliti dulu, kalau misalnya kita mau jual barang yang sama atau barang yang memang sudah sering ada di luar gitu ya, kita teliti dulu bagaimana sih mereka untuk sistem kerjanya, bagaimana untuk pemenuhannya, terus bagaimana hasil produknya gitu. Kita harus teliti, kita bandingkan dengan produk yang akan kita jual tapi dengan produk yang sama kayak gitu. Kalau misalnya tidak sama, berarti kalian harus bisa merintis dan mencontoh produk-produk yang memang sudah terjamin gitu ya. Terus pengembangan, nah suatu produk harus bisa kita kembangkan. Contoh, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kita dulunya nggak jualan secara online, kita jualan secara offline aja gitu, di rumah aja gitu ya. Kayak sekarang kalian di rumah aja gitu. Tapi harus ada namanya peningkatan gitu. Ketika produk kita itu ingin berkembang, maka kita harus bisa belajar dan mengikuti zaman gitu ya. Harus bisa mengembangkan suatu produk yang akan kita buat. Yang kedua adalah mencari gagasan dan seleksi produk. Jadi gagasan itu adalah ide yang akan kita buat terhadap suatu produksi. Terus kita seleksi nih, seleksi itu adalah kita pilih yang bisa kita buat suatu produk itu ya apa. Caranya gimana? Pertama adalah kita mencari gagasan dulu, bisa dari kita internet atau bertukar pikiran dengan teman atau meminta saran dari para guru atau misalnya dari orang-orang sekitar kalian. Itu kita bisa mencari suatu ide atau gagasan pokoknya. Terus yang kedua adalah seleksi produk tadi ya. Seleksi produk dulu, produk mana nih yang bisa kalian buat. Kalau misalnya kalian susah untuk mencari bahannya, maka pending dulu produk tersebut. Atau mencari lagi pilihan yang lain. Yang ketiga adalah desain produknya. Kita desain dulu nih produk yang mau kita jual tuh kayak seperti apa. Yang keempat adalah pengujian. Kalau kalian udah selesai untuk merencanakan, desain produk sudah jadi, maka kalian bisa menguji nih ke teman-teman sekitar atau misalnya orang-orang di luar sana bahwa produk kamu itu membuat suatu produk, dan diuji dulu. Diuji itu kalian bilang kasih orang tersebut adalah untuk testimoni gitu terhadap produk kalian, atau minta saran gimana nih, enak nggak produk kalian, atau misalnya gimana pelayanan kalau misalnya dibilang jasa, gimana pelayanan dari produk yang kalian buat gitu ya. Terus yang kelima adalah desain akhir. Misalnya kalian suka yang mana nih desainnya, nanti bisa minta pilihan dengan orang lain atau orang sekitar desainnya yang banyak mereka sukai. Jangan kalian itu ini kayaknya bagus deh, terus cocok menurut kalian saja, tapi menurut orang lain kurang bagus gitu. Jadi harus kalian minta saran juga. Cuman jangan terpengaruh untuk saran menerima saran, ganti-ganti desain terus tanpa ada nanti actionnya dari kalian. Jadi harus kalian pikirkan dulu juga hasil dari komentar-komentar dari beberapa teman yang kalian uji tersebut kayak gitu. Terus yang terakhir adalah menetapkan skala produksi. Nah, skala, kita harus punya skala produksinya. Jadi yang dinamakan skala produksi itu meliputi waktunya untuk pengerjaan, kuantitas produknya. Jadi kuantitas itu adalah jumlah dari produknya, terus keperluan biayanya seperti apa, biaya produksinya maupun dari tenaga kerja atau misalnya peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika kalian membuat suatu produk. Terus penyediaan bahan bakunya apakah dari luar kota atau dari daerah atau misalnya dari sekeliling rumah kalian. Jadi itu harus ada estimasi juga. Nah,
Ini ada namanya tugas. Di sini Ibu bilang deskripsikan perencanaan produk kesehatan. Nanti sudah dijelaskan beberapa tahapan untuk perencanaan, fungsinya, tujuan, dan lain-lain. Jadi sudah dijelaskan apa itu perencanaan ya. Nah, kalian nanti di akhir di deskripsian ada namanya form. Jadi, kalian bisa mengisi link form yang ada di bawah. Kalian ada tulisan nama, kelas, dan lainnya kalian pilih saja. Terus kalian deskripsikan rencana yang mau kalian buat. Nah, perencanaan ini next selanjutnya kita akan membuat untuk suatu produk itu sampai jadi gitu ya. Nah, kalau ini adalah foto keterangan kalian sambil memegang handphone dan tuliskan nama dan kelasnya. Terus kirim ke grup WhatsApp bahwasanya kalian sudah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, untuk absensi kalian bisa tulis di bawah ya. Jadi, misalnya nomor 1, siapa namanya hadir kayak gitu. Lanjut dari tugasnya, terus sekarang tahapan perencanaan nih, karena kalian itu kan mau membuat suatu produk, dia harus bisa merencanakan terlebih dahulu. Kalian itu sama aja menjawab deskripsi perencanaan ini. Yang pertama adalah kalian harus bikin idenya, kalian tuh mau buat apa. Contoh kayak kemarin Ibu sudah bilang adalah kalian mau bikin senam, misalnya senam, berarti kalian nanti bikin senam itu divideokan, terus dibuat suatu masukkan file tersebut ke dalam DVD, jadi orang lain bisa melihat gitu ya. Terus itu adalah salah satu idenya. Terus yang kedua adalah kita seleksi, bisa nggak nih kalian membuat hal tersebut, ribet nggak buat kalian. Terus atau misalnya estimasinya kalian terlalu lama untuk editing atau apapun itu gitu. Jadi kalian harus bisa menseleksi dulu. Jadi nggak hanya satu ide aja. Contoh misalnya bikin makanan, yang suka bisa masak, atau misalnya yang suka di bidang desain baju ataupun apa, itu bisa untuk desain baju untuk kesehatan. Seperti contoh kayak sekarang banyak banget file silent kayak gitu untuk menutup dari droplet gitu ya. Jadi bersin dari orang lain. Jadi kalian bisa bikin baju yang anti COVID atau apapun itu bisa. Terus desain awalnya seperti apa, banyak nggak orang yang sukanya gitu. Terus prototype itu adalah beberapa bahan-bahan yang kalian butuhkan gitu. Terus apa yang mempengaruhi terhadap produk kalian gitu. Selanjutnya kita tes nih ke orang-orang, dilihat ke orang-orang bagus atau tidaknya, mereka suka atau enggak. Kalau misalnya mereka lebih cenderung bisa suka dari salah satu produk yang kalian ajukan, maka desain akhirnya itu bisa kalian sudah bisa produksi gitu ya. Nah, kalau sekarang tugasnya adalah kalian cuma hanya merencanakan terlebih dahulu, merencanakan ide produknya, terus nanti desain awalnya seperti apa, bahan-bahan kebutuhannya seperti apa. Nanti kalau misalnya sudah banyak yang menyetujui atau misalnya kalian sudah bisa untuk mendistribusikannya, kalian baru bisa produksi. Selanjutnya, implementasikan gitu ya, kalian jelaskan mereka menyukai atau tidak gitu. Nah, ini adalah beberapa penjelasan dari tahapan yang ada di atas ya, kalian bisa baca. Nah, selesai sampai dari sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siap, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.